Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami, melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat untuk duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnyalah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah perwira di Kapernaum dalam Injil hari ini membawa kita pada sebuah refleksi yang mendalam tentang arti iman yang sejati. Di satu sisi ada seorang perwira, seorang penguasa yang memiliki pangkat kekuatan dan otoritas. Di sisi lain ada Yesus yang sedang berjalan melayani. Namun ketika sang perwira menghadapi penderitaan hambanya, ia menanggalkan seluruh keangkuhan jabatannya. Ia datang kepada Yesus bukan sebagai penguasa yang memerintah, melainkan sebagai seorang pemohon yang penuh kerendahan hati. Ungkapan iman sang perwira, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Yesus menggetarkan hatinya. Kalimat ini bahkan terus kita daraskan dalam setiap liturgi Ekaristi sebelum menyambut tubuh Kristus. Sang perwira memahami satu hal yang mendasar. Otoritas Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan jarak. Sabdanya mewakili kuasa penuh atas realitas kehidupan dan penyakit.
Bagi perwira ini, kehadiran fisik Yesus adalah sebuah kehormatan yang ia rasa tak layak ia terima. Namun kekuatan satu kata dari Yesus lebih dari cukup untuk mengubah kedukaan menjadi sukacita. Melalui perwira ini kita diajak untuk memeriksa kembali bagaimana kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Seringkali kita berdoa dengan membawa pangkat, menuntut agar Tuhan bertindak sesuai dengan jadwal dan cara yang kita inginkan. Kita lupa bahwa dasar dari mukjizat adalah penyerahan diri yang total. Iman bukan tentang seberapa keras kita memaksa Tuhan, melainkan seberapa besar kita mempercayai kuasa sabdanya, bahkan ketika pemulihan itu belum tampak di depan mata. Yesus memuji iman perwira itu karena iman tersebut lahir dari hati yang tahu diri di hadapan Allah. Dan kasih Yesus tidak berhenti pada kata-kata. Ia membuktikannya dengan menyembuhkan hamba sang perwira, ibu mertua Petrus, dan orang sakit yang dibawa kepadanya malam itu. Ia menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Mari kita datang kepadanya dengan kerendahan hati yang sama, percaya bahwa satu kata darinya sanggup memulihkan jiwa kita yang rapuh. Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas kuasa sabdamu yang menghidupkan. Seperti perwira di Kapernaum, kami mengakui bahwa kami tidak layak menerima Engkau karena dosa dan kelemahan kami. Namun kami mohon bersabdalah saja, maka jiwa kami akan sembuh. Anugerahkanlah kami hati yang rendah untuk selalu mengandalkan-Mu, mengatasi segala kedegilan kami. Kuatkanlah iman kami agar kami tidak ragu pada rencana-Mu. Dan jadikanlah kami saluran kasih-Mu yang membawa kesembuhan bagi sesama yang menderita. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.